Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azriel Akbar Budiman, NIM 22500 41016. Di sini saya disclaimer terlebih dahulu. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan jurusan Teknik Mesin. Eh, Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah dan syukur karena di sini saya sudah dipersilakan presentasi oleh dosen pembimbing saya, Ibu BC STMT M. Eng. Nah, presentasi kali ini presentasi praktikum elemen mesin 2 perancangan yang mempunyai judul Perancangan Ulang Transmisi Roda Gigi pada Mobil Toyota Hiace 2,5L. Lanjut. Pada latar belakang perencanaan, saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan judul eh, peren- laporan judul perancangan ulang transmisi roda gigi satu pada mobil Toyota Hiace 2,5L. Latar belakang kali ini yang akan menjawab seluruh laporan pada judul yang saya ambil. Pertama, perancangan sistem transmisi pada kendaraan adalah bagian terpenting dalam sebuah kendaraan. Transmisi merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi torsi dan kecepatan putaran dari mesin menjadi torsi kecepatan yang bervariatif. Untuk diteruskan ke penggerak akhir, masalah seperti tingkat keausan yang tinggi, kurangnya efisien mekanis, serta potensi kegagalan pada roda gigi dapat keseluruhan Se- secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya ulang, perancangan ulang roda gigi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memperbaiki geometri, memilih material yang lebih unggul, serta menggunakan metode simulasi berbasis komputer untuk memastikan keadaan dan efisiensi. Pada tugas praktikum desain elemen mesin 2 ini, saya akan menghitung roda gigi pada sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan gaya atau momen dari torsi engine. Peranan roda gigi berperan sebagai prereduksi putaran dana momen torsi yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Maka dari itu, dalam praktikum desain elemen mesin 2 ini, penulis akan mengambil judul Perancangan Transmisi Roda Gigi satu pada kendaraan Toyota Hiace 2,5L. Dilanjut. Di sini mempunyai beberapa rumusan masalah dan ruang lingkup kajian. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan laporan ini meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara kerja sistem transmisi roda gigi. Yang kedua, komponen terkait sistem pada roda gigi. Yang ketiga, mengetahui gaya-gaya dan tegangan yang terjadi pada komponen-komponen sistem roda gigi. Nah, rumusan masalah ini yang akan saya kaji eh dan saya akan kaji dengan melakukan perancangan ulang pada transmisi roda gigi Toyota Hiace 2,5L ini. Masuk habis masuk ke ranah ruang lingkup kajian berdasarkan latar belakang yang tadi disebutkan. Diambil ruang lingkup kajian yang pertama, fungsi roda gigi pada mobil Toyota Hiace 2,5L. Bagaimana prinsip kerja roda gigi pada mobil Toyota Hiace 2,5L. Dan yang ketiga, bagaimana perhitungan gaya yang ditransmisikan pada roda gigi Toyota Hiace 2,5L. Lanjut, di dalam laporan yang praktikum desain elemen mesin 2 ini mempunyai beberapa batasan masalah. Yang pertama, dalam penulisan laporan praktikum ini, penulis akan membatasi permasalahan apa saja yang akan dibahas dan dikerjakan meliputi yang pertama, prinsip kerja dari sistem roda gigi satu, yang kedua, ukuran-ukuran yang terkait dengan komponen sistem transmisi pada roda gigi satu, dan yang ketiga, perhitungan gaya-gaya dan tegangan yang terjadi pada komponen sistem transmisi roda gigi satu. Lanjut. Eh, dari beberapa
eh, sebelum kita membahas ke ranah perhitungan dan metodologi, tentunya di bab 2 akan dibahas dulu landasan teori. Kali ini landasan teori tentang roda gigi terlebih dahulu. Roda gigi adalah salah satu bentuk sistem mesin uji kinerja. Kinerja roda gigi juga mempunyai transmisi gaya, membalikan putaran, dan mereduksi atau menaikkan putaran kecepatan. Pada umumnya, roda gigi berbentuk silindris, di mana di bagian di tepi dapat bentukan menyerupai dan memiliki gigi dan menyerupai gigi. Konstruksi pada roda gigi mempunyai prinsip kerja berdasarkan pasang gerak bentuk gigi yang dibuat untuk menghilangkan keadaan slip sehingga penyaluran putaran daya dapat berlangsung dengan baik. Dilansir dari IRF Sikan Jurnal 2007. Nah, klasifikasi roda gigi. Di sini ada beberapa tabel yang menjelaskan klasifikasi roda gigi. Yang pertama, roda gigi letak porosnya roda gigi dengan poros sejajar. Nah, ada roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi ganda. Keterangannya klasifikasi atas dapat membentuk alur gigi yang arah putarannya berlawanan dan arah putarannya gerak lurus. Selanjutnya, ada roda gigi dengan poros yang berpotongan. Roda gigi menjual desain poros berpolongan. Roda gigi poros berpotongan membentuk istimewa seperti kotak titik dan mempunyai selanjutnya roda gigi dengan poros silang merupakan roda gigi miring silang di mana batang gigi miring itu membentuk seperti huruf X atau silang. Itu merupakan roda gigi yang jarang digunakan. Mungkin lanjut. Di sini ada beberapa macam-macam roda gigi. Macam-macam roda gigi adalah ada roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi miring ganda, roda gigi dalam pion, roda gigi kerucut lurus, roda gigi kerucut spiral, roda gigi permukaan, roda gigi miring silang, roda gigi cacing silindris atau worm gear. Pada pada mobil Toyota Hiace menggunakan roda gigi miring. Jadi, pada penelitian kali ini, perancangan ulang kali ini, saya melakukan eh, perancangan ulang pada mobil Toyota Hiace menggunakan roda gigi miring. Lanjut. Nah, dijelaskan sedikit, roda gigi miring memiliki gigi-gigi yang tersusun dalam bentuk helix, bukan lurus seperti pada roda gigi biasanya. Konfigurasi ini memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih halus antara gigi-gigi yang berputar sehingga mengurangi kebisingan dan getaran. Roda gigi miring biasa digunakan dalam aplikasi di mana dua poros berpotongan dengan sudut bersimpangan yang sering terjadi mencapai 90 derajat meskipun dapat bervariasi. Izin menambahkan sedikit, sebenarnya roda gigi miring itu mempunyai eh, beberapa bagian seperti roda gigi dalam pion, roda gigi miring ganda itu merupakan masih di bagian roda gigi miring itu. Baik, dilanjut rumus-rumus pada roda gigi miring. Di sini ada beberapa rumus-rumus yang saya akan pakai dalam perancangan ulang kali ini. Yang pertama, rumus dimensi pada roda gigi miring atau yang pertama bisa disebut radial pressure engine. Di sini ada rumus, ada normal curve of propulsive pinion, gear, involute function, radial working pressure engine from table involved function. Yang kelima, center distance instrument factor. Yang keenam, center distance. Yang ketujuh, standard pitch diameter. Yang dibagi menjadi dua. Yang pertama pinion, yang kedua gear. Dan yang ketujuh, base diameter sama dibagi menjadi dua, pinion dan gear. Yang kedelapan, working pitch diameter. Itu dibagi dua juga menjadi pinion dan gear. Yang kesembilan ada addendum. Itu dibagi dua menjadi pinion dan gear.
Yang ke 10 ada wall deep, yang ke 11 ada outside diameter, yang ke 12 root diameter, 13 puncak diameter tangensial, 16 jarak lengkung puncak, 17 jarak nomor lengkung, 18 jarak aksial lengkung puncak, 19 WTHD surface gear. Nah, sedikit info, di roda gigi miring ini memakai gaya tangensial. Oke, untuk metodologi penelitian bisa dilihat dari metodologi sebelah kanan. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama mulai, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pengumpulan data sistem transmisi roda gigi, dan yang keempat analisa data menjadi subbab, dibagi menjadi tiga subbab: analisis gaya sistem transmisi, analisis tegangan, analisis untuk menentukan bahan. Nah, eh, masuk ke bawah, SP lebih besar dari A dikali M. Terus dokumen produk assembly dibagi menjadi dua poin: assembly sistem transmisi roda gigi, yang kedua gambar teknik transmisi roda gigi. Terus selesai. Berikut merupakan penjelasan dari metodologi penelitian. Pertama, penjelasan diagram alir. Dijelaskan dalam diagram alir dapat menjelaskan prosedur pengujian, pengambilan data, perhitungan diagram, bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari analisis yang dilakukan, serta alat teknik yang digunakan hingga akhir dari penelitian diantaranya adalah. Nah, di sini mulai masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama, start. Langkah pertama dalam proses ini adalah memulai seluruh tahapan, tidak ada aktivitas spesifik di langkah ini selain menandai awal proses analisis dan pengembangan sistem transmisi roda gigi pertama. Jadi ini memakai roda gigi satu. Yang kedua, saya menganalisis pada rumusan masalah terlebih dahulu. Pada tahap ini permasalahan diidentifikasikan dengan jelas. Contohnya, apakah sistem transmisi pada saat ini memiliki kelemahan? Yang kedua, apakah tujuan dari sistem transmisi yang akan dirancang? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang perlu diperhatikan? Dalam kurung, efisiensi, daya tahan, beban maksimal, dan lain-lain. Dari pengumpulan data yang diambil dari rumusan masalah, pengumpulan data sistem transmisi roda gigi satu, pengumpulan data yang relevan untuk sistem transmisi roda gigi satu. Jenis data yang biasa dikumpulkan meliputi spesifikasi teknis, kondisi operasional, dan data historis. Keputusan SV lebih besar dari A dikali N. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi berdasarkan parameter tertentu, yaitu S dikali V dan nilai tegangan geser atau stres yang akan terjadi pada sistem A dikali N, faktor perbanding yang mungkin melibatkan faktor keamanan atau safety factor, atau nilai ambang batas jika S dikali V lebih besar dari A kali N, maka sistem dianggap belum memenuhi syarat dan proses kembali ke tahap analisis data untuk direvisi kembali. Disclaimer terlebih dahulu, di morfologi bisa dibalik mengapa SV lebih besar di SP, S dikali V lebih besar dari A dikali N, seperti ini. Dibalikan dulu ke dalam analisa data. Dilanjut. Maka sistem dianggap belum memenuhi syarat dan proses kembali ke tahap analisis data untuk revisi jika S dikali V lebih kecil dari A dikali N, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikut. Yang, nah, jika sudah selesai keputusan S dikali V lebih besar dari A dikali N, kita selanjutnya akan mendokumentasikan produk. Setelah desain dan analisis selesai, produk didokumentasikan ke dalam bentuk assembly. Dalam subpoin assembly sistem transmisi roda gigi, dokumentasi perakitan termasuk paduan atau langkah-langkah yang menyusun komponen transmisi menjadi satu kesatuan sistem.
Terus yang kedua, gambar teknik transmisi roda gigi satu. Gambar teknik menunjukkan detail dimensi, bentuk, dan spesifikasi dari sistem transmisi. Gambar ini digunakan untuk manufaktur atau pengujian yang lebih lanjut. Masuk ke bab 4 setelah kita membahas metodologi penelitian, kita akan membahas pembahasan analisis spesifikasi kendaraan, yang di mana spesifikasi yang digunakan dalam mobil Toyota Hiace dengan data kendaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi mobil. Panjang memiliki 5.380 mm dan lebar memiliki 1.880 mm. Tinggi memiliki 2.285 mm. Wheelbase 3.100 mm. Dan berat kendaraan mempunyai 2.145 km. Itu untuk dimensi mobil dalam sub A. Dan yang untuk yang B, performa mesin mempunyai daya tenaga 101 HP per 75 kilowatt per 3.200 RPM. Itu merupakan daya dan tenaga yang dimiliki oleh mobil Toyota Hiace 2,5L ini. Kapasitas mesin 24 2400 cc dan jenis bahan bakarnya diesel. Torsinya memiliki 260 Newton per 2000 RPM. Berikut merupakan performa mesin yang dimiliki oleh mobil Toyota Hiace 2,5L. Dengan lanjut ke sistem transmisi yang C. Sistem transmisi mobil Toyota Hiace 2,5L ini memiliki 5 percepatan, atau bisa disebut gearbox 5 speed dengan jenis transmisi manual. Jadi mobil ini mempunyai sistem transmisi 5 percepatan dengan jenis transmisi yang manual, yang itu untuk 4.1 spesifikasi kendaraan. Nah, lanjut kita bahas ke roda gigi atau spesifikasi roda gigi. Dalam data 4.2, spesifikasi roda gigi dari data masing-masing roda gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama A, roda gigi pinion. Sudut kemiringan gigi sama dengan 30 derajat dan sudut tekanan gigi sama dengan 20 derajat. Jumlah giginya ada 16 gigi dan modul 3, puncak diameter normal mempunyai 0,38 gigi per in. Nah, untuk roda gigi gear satu itu mempunyai sudut kemiringan 30 derajat dan sudut tekanan gigi adalah 20 derajat dan jumlah gigi adalah 33 gigi. Modul mempunyai 3 dan puncak diameter normal adalah 0,38 gigi per in. Itu merupakan spesifikasi dari gigi gigi satu yang digunakan pada mobil Toyota Hiace 2,5L ini. Masuk kita ke ranah perhitungan. Setelah beberapa kita menganalisis spesifikasi kendaraan roda gigi ini, setelah kita menganalisis spesifikasi kendaraan roda gigi dan roda gigi yang ada dan mengumpulkan data yang ada, kita melakukan perhitungan seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, kita akan menghitung dimensi roda gigi. Dimensi roda gigi berikut ada beberapa rumus-rumus dari yang pertama, dimensi roda gigi radial pressure angle. Yang radial pressure angle-nya adalah 2,796 derajat. Yang kedua, coef of profile shift.
Yang A, pinion XN1 sama dengan 0,09809 dan gearnya sama dengan X2, XN2 sama dengan 0. Dan yang ketiga, involute function sama dengan 0,0234505. Yang keempat, radial working pressure Angel 23,1126 derajat. Yang kelima, center distance instrument factor Y sama dengan 0,0633 mm dan center distance sama dengan 85,069 mm. Yang ketujuh, standar pitch diameter sama dengan 250 sorry 55,42 mm. Gear sama dengan 4114,315 dan base diameter pinion adalah 105,39 mm dengan gear sama dengan 114,316 mm. Yang kesembilan, working pitch diameter macam mempunyai pinion sama dengan 55,549 mm dan gear sama dengan 114,587 mm dan addendum sama dengan 3,199 mm dengan gear 2,095 mm. Yang ke-11 ada wall depth H sama dengan 6,949 mm. Yang ke-12 adalah 61,818 mm dan gear 120,700 sorry dengan 120,713 mm. Yang nomor 13 adalah root diameter dengan DFP sama dengan 47,88 mm dan gear DFG sama dengan 775 mm dan puncak diameter tangensial adalah 0,329 gigi per in dan jarak lengkung puncak sama dengan PT sama dengan 9,549 in. Jarak normal normal lengkung adalah PN sama dengan 8,27 in dan jarak aksial lengkung puncak adalah PX sama dengan 0,569 in. WTHD surface gear sama dengan F sama dengan 1,14 in. Nah, berikut yang tadi saya sebutkan merupakan rumus-rumus dan perhitungan yang dipakai di dimensi roda gigi Toyota Hiace 2,5L. Nah, selain itu, perhitungan yang kedua adalah gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi Toyota Hiace 2,5L. Dari perhitungan dimensi pada roda gigi didapat diameter puncak pinion dan gear adalah diameter pinion adalah 55,42 mm sama dengan 2,1818 in dan diameter gear adalah 114,315 mm atau sama dengan dikonversikan ke dalam in 4,5 in. Nah, di sini ada beberapa perhitungan yang digunakan dari gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, kecepatan sama dengan Pi dikali D dikali PN dibagi 12. Nah, bagaimana sih cara menghitung kecepatan garis puncaknya? Jadi, cara menghitung kecepatan garis puncak sama dengan V dikali DP itu diameter puncak, terus dikali diameter gear dan dibagi 12 dan hasilnya adalah 1827,82 fp.
RPM. Dan yang B ada perhitungan beban yang dipindahkan. Untuk C gaya tekan pada sumbu radial. Dan D gaya tekan pada sumbu aksial. Dan E gaya total. Nah, berikut merupakan gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi Toyota Hiace 2,5L. Selanjutnya diagram benda bebas yang saya buat dengan menggunakan rumus-rumus yang dengan acuan rumus-rumus yang tadi kita hitung gitu. Diameter benda bebas, eh dia sorry, DBB adalah diagram benda bebas. Di sini mempunyai beberapa sumbu. Yang pertama ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. Fx dikurang WA sama dengan 0. Fx sama dengan WO sama dengan 152,78 lb. Nah, untuk sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0, dan sumbu Fz, sigma Fz sama dengan 0. Bisa dilihat dari perhitungan-perhitungan ke bawah yang saya gunakan. Gitu. Ini adalah momen yang bekerja pada sumbu X. Sigma momen dikali, untuk rumusnya adalah sigma momen dikali X per A sama dengan 0. Dan momen yang bekerja pada sumbu Y untuk rumusnya adalah sigma M dikali Y per A sama dengan 0. Dan momen yang bekerja pada sumbu Z, sigma M dikali Z per A sama dengan 0. Nah, berikut merupakan DBB gear Toyota Hiace 2,5L dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Ya, lanjut. Faktor keamanan untuk bahan UNS G10.400 Drawn 1000 Fahrenheit dengan faktor keadaan 0,099% dan SWT sama dengan 82 kPSI dan SY sama dengan 45 kPSI dan HB sama dengan 23,5 BHN. Maka faktor kecepatannya kV sama dengan 0,8. Di sini ada beberapa grafik. Yang pertama, grafik B, tegangan lentur, dan grafik C, batas ketahanan gigi, dan ada tabel untuk menentukan faktor NG dari gambar yang kita lihat ke bagian tegangan lentur. Dari gambar di atas didapatkan untuk 30 derajat dan NP sama dengan 16, maka faktor geometri J 0,4 dan faktor pengali I sama dengan 0,97, maka tegangan lentur adalah 1644,53 kPSI. Itu adalah tegangan lentur. Dari gambar di atas, KA sama dengan 0,73, KB sama dengan 0,85, KC sama dengan 0,814, KD sama dengan 1, KE sama dengan 1, KF sama dengan 1,33. Maka batas ketahanan diri dapat dicari sebagai rumus berikut, faktor keamanan NG, dan harga yang didapat di gambar berikut. Maka lanjut ke halaman berikutnya. Dari gambar di atas didapat harga KO sama dengan 1,25, KM sama dengan 1,2, maka ditemukan faktor NG dengan persamaan berikut. NG sama dengan KO dikali KM dikali N. NG sama dengan 1,25 dikali 1,2 dikali N dan dikali G. Faktor kesamaannya adalah faktor yang didapat NG untuk batas ketahanan lentur adalah 0,23 dan faktor keamanan ketahanan lentur adalah 0,0115. Berikut merupakan data yang diambil dari faktor NG dan diketahui dari keamanan lentur. Ini merupakan kekuatan yang lelah persinggungan dan Hertztian dan Strike. Dari gambar didapatkan, maka kekuatan Hertzian dapat ditentukan dengan persamaan berikut.
Ini merupakan gambar-gambar dan faktor keamanan yang didasari oleh kekuatan lelah gigi. Bisa dilanjut. Fat- Di sini dapat disimpulkan faktor Ng adalah Ng sama dengan Wt dikali P dibagi Wt. Ng sama dengan 151 Ng sama dengan sorry 157,04 dibagi 1823,48 Ng sama dengan 0,086 maka faktor N adalah Ng sama dengan 1,5 N, N sama dengan 0,086 dibagi 1,5, N sama dengan 0,057. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan faktor Ng pada kekuatan lelah permukaan 0,086 dan faktor N adalah 0,057. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan faktor Ng pada kekuatan lelah dan permukaan adalah 0,086 dan faktor N adalah 0,057. Nah, setelah kita menjelaskan beberapa perhitungan dan eh, metodologi landasan teori, di sini dapat diambil kesimpulan data-data yang digunakan dalam merancang ulang sistem roda gigi satu didapatkan dari hasil pengukuran serta perhitungan berdasarkan literatur dari hasil analisa yang telah dilakukan. Ini adalah kesimpulan yang saya pakai. Dan lanjut ke saran. Dalam merancang ulang sistem transmisi roda gigi satu, segala hal yang berkaitan dengan sistem transmisi harus diperhatikan dengan baik seperti geometri, bahan modul gigi, serta puncak diameter dari roda gigi karena akan mempengaruhi besarnya gaya yang terjadi pada roda gigi. Saran dari penulis untuk praktikum desain elemen mesin ini lebih baik dilaksanakan dari awal perkuliahan, di mana adanya praktikum ini sampai akhir semester agar dalam penyusunan laporan ini tidak terlalu terburu-buru dan dapat dilakukan dengan maksimal. Apa yang ditunjukkan pada laporan ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan kepada tujuan yang diadakan laporan praktikum. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang menyinggung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.